menurut kalian bisa nggak menggunakan jasa pertuyulan atau pengepetan untuk mengambil uang-uang yang disimpan secara elektronik atau digital? Aku tahu jawaban. Jawaban yang paling Iya. menarik akan dapat uang di 50K. Random tuh banget. serius. I love this. Random banget. Nah gimana tuh caranya kalau misalnya bisa, gimana caranya gitu supaya mereka bisa ngambil gitu. Seperti berada di rumah Londo. Gue hampir mikir yang lain loh. Astagfirullah. Apa yang Nggak kau apa-apa. pikirkan, Mas Tinui? Apa yang kau pikirkan? Itu rumah London maksudnya tadi. Astagfirullah, rumah apa? Aku jadi kepo nih ya. Tapi, aduh, lagu barusan kalem banget sih. Jadi gimana nih, Tapi Nui? agak sad ya vibe-nya ya. Masa sih? Enggak sad. Aku sih kalem merasanya. Dia berkontemplasi. Enggak lagu, enggak versus. Enggak ada yang setuju. Memang kita tidak bisa menyatu. Aduh. Nah, canda. Aduh. Ini kita bisa mulai kali ya dari pengguna para cash dan cashless. Oke. Bisa. Sabi. Jadi ya kalau cash ya pada dasarnya ya all walks of life lah. Mulai dari rakjo, ya, rakyat jelata sampai bourgeoisie juga masih pakai cash gitu. Bourgeoisie dong, astagfirullah. Hai. Tapi ya paling banyak ya manula lah ya. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang yang nggak terekspos atau belum terekspos oleh dunia perbankan dan e-money. Kayak misalnya di pelosok-pelosok atau daerah yang masih sulit internet dan listrik. Dan pasar tradisional dan juga pedagang-pedagang kecil kayak warung-warung, kebanyakan warung dan ya tadi sih pasar tradisional gitu. Kayak lu misalnya ke pasar-pasar Senen gitu, meskipun udah banyak juga sih yang pakai QR segala macam, tapi kebanyakan terakhir gue lihat itu ya sebelum pandemi sih, itu masih banyak yang terimanya cuma cash doang karena emang kayak mereka nggak mungkin gitu loh untuk pakai cashless gitu. Karena ya kios-kios kecil banget loh. Bukan yang big yang toko yang di dalam gitu. Kayak toko-toko buku bekas gitu. Banyak kan masih pakai cash. Nah, gini Noy. Aku cuman mau heads up dikit yang kakek gua pakai GoPay malah kecanduan. Lucu. Kecanduan GoFood kakeknya. Parah nih. Tapi gini. Dulu Noy, di tahun 1945 sebelum Indonesia itu punya uang kan. Sebelum Indonesia punya uang sendiri, mata uang rupiah. Indonesia tuh dulu pakai uang The Javasche Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang gitu. Jadi sebelumnya juga udah ada transisi dari misalnya dulu barter dari ini, dari itu, dan sudah 70 tahun lebih, dan sekarang sudah waktunya inovasi lagi gitu. Kedepannya lebih baik seperti apa yang lebih efisien, apa yang lebih baik. Jadi kan dulu penggunaan uang Republik Indonesia dulunya kan, sekarang kan rupiah. Itu untuk menyatukan Indonesia dan biar perjualbelian di Indonesia itu lebih sinkron lah ya hitungannya. Dan membuat Kementerian Keuangan gitu dan sebagainya. I don't know much about history, tapi gitulah intinya. Zaman dulu golongan tua sama golongan muda waktu ngetik teks proklamasi di rumah Maeda GoFood dulu cuy. Berarti udah cashless dong. Aduh, malam-malam lapar euy. GoFood.
Zaman gitu masih ada tukang somai, tukang bakso nggak ya yang bawa walkie-talkie? Jangan-jangan mereka bawa pager, Pakai radio bawanya transistor gitu. pager. Enggak, mereka bawa yang pager yang titit, pip 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 pip. Pager mah udah 11 canggih, 3 Ser. 5. Oh, udah canggih itu. Udah itu. Zaman Itu dulu mah bukan pakai kode Morse 1945. kali. Iya dah. I don't know how old that thing is. Dan gini loh guys, barang-barang itu gampang banget ya obsolete. Apa sih bahasa Indonesia obsolete? Kuno. Tidak. Iya, kuno. Aduh. Mohon maaf nih ya, bilingual otaknya jadi bilingual. Hilang dua-duanya. Bye. Bye. Dadah. Jadi nggak bisa berbahasa dua-duanya lama-lama. Bener loh. Iya, kayak bingung. Tapi gue ngerasain sih. Apaan obsolete? Itu gue ngerasain sih. Tapi out of topic dikit. Aku kadang-kadang kan aku juga mulai, aku kan dulu kebanyakan nonton Korea juga. Jadi kadang-kadang juga apa sih nih? Apa sih namanya? Kayak apa sih? Tuh kan? Nggak ada di otakku sekarang namanya. Aku bisa memikirkan bendanya. Whatever. That's how language work in my head. Jadi kadang-kadang aku berubah bahasanya, kadang karena ngilang bahasa Indonesianya, guys. Iya. Kayak belajar bahasa baru lancar, tapi ntar yang bahasa yang sebelumnya lupa abis itu. Iya, kayak Jonan itu apa? Oh, aku Itu bego. kids zaman jigem. Kids zaman jigem. Kids zaman now. Aduh. Kadang-kadang mikir gini, Shinbal. Aku mau bilang mbakku, Shinbalku di mana? Apa ya Shinbal? Apa sih? Sepatu goblok. Astaga. Aduh. Wias pip ya. Lupa. Mohon maaf. Ini direkam. Semua ini direkam. Jadi, oke, penggunanya itu sekarang itu udah waktunya lah intinya untuk perubahan. Biar lebih efisien. Terus kalau dari kata BI sendiri ya, kenapa kita elektronifikasi, kenapa kita maju dengan GNNT, itu diharapkan ke depannya sistem pembayaran itu lebih aman, lebih efisien, lebih lancar, terus dapat mendorong sistem keuangan nasional secara efektif dan efisien. Jadi lebih gampang juga untuk keluar masuknya duit itu lebih gampang gitu loh guys. Dan meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai. Jadi kayak uang sekarang loh guys, di Indonesia itu masih aja nerima uang yang sobek-sobek dan hancur lebur gitu loh. Nggak layak edar. Biar lebih efisien transaksinya gitu. Apalagi kalau uangnya jumlah besar ya. Itu uang sobek-sobek biasanya gue kasih pas naik angkot doang gitu. Nah kan, kayak maksudnya itu uang sebenarnya sudah tidak layak dan harus dibalikin gitu loh. Tapi orang-orang juga pada males kan. Nah, kalau udah cashless, nggak ada namanya uang lusuh lagi, tidak ada tuh, nggak pakai uang lusuh yang kalian nggak tahu dari mana aja itu uang. Mungkin sudah ada dari I don't know, I don't want to imagine, but nggak mau bayangin. Bisa aja uangnya jatuh, kecemplung selokan tapi diambil, dikeringin. Kalau cashless kan kalian nggak usah bayangin itu uangnya kemana aja, karena kalian nggak menyentuh uangnya, you know? Iya nggak? Oke. Gimana nih? Itu berarti udah mulai masuk ke benefit ya. Ya dungs. Oh tapi sebenarnya apa? Penggunanya juga, aku cuman kasih ke masa depannya tuh bakal kayak gimana gitu loh. Meskipun cashless ini belum mencakupi semuanya, seperti kata Dino. Kamu udah ngomong kan pengguna tadi? Iya, pengguna. Wow. Dori nih aku. Tapi penggunaan cashless ini naik 44% selama pandemi. Jadi dengan begini, kedepannya orang-orang itu kayaknya bakal cashless lagi gitu, cashless keterusan, karena pandemi juga pada di rumah semua kan, terus jadi kayak beli online, Shopee Pay, pakai OVO gitu loh, pakai GoPay gitu. Ya enggak gitu.
Kedepannya mungkin bakal kayak gitu lagi. Mana nih? Kalau benefitnya cash apa? Oke, tapi sebelum gue masuk benefit, gue ceritain sih, gue ironisnya ya, sejak pandemi, mungkin karena apa lagi carut-marut juga kan kondisi keuangan sejak pandemi ini. Gue malah akhirnya kayak mengurangi banget tuh yang namanya kayak OVO, GoPay dan lain-lain ya. Malah Karena bisa dibilang hampir enggak pernah gue pakai. Karena Weo. gue tahu ketika gue kalau beda kan waktu zaman dulu kan kalau di kantor gitu kan panas-panas lapar gitu kan. GoFood rame-rame gitu kan. Terus nah kalau di rumah gitu kan nggak ada kegiatan yang berarti gitu kan. Bawaannya pasti pengen belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Pengen beli aduh, GoFood ini, aduh, pengen beli ini. Gue pasti, aduh, ini pasti gue bakal boros banget nih gitu kan. Nah itu jadi gue kayak mengurangi itu. Nah akhirnya gue malah jadi beralih ke cash. Jadi biar gue kayak, nah ini masuk ke benefit juga jadinya sih. Biar gue nggak overspend juga gitu. Karena kalau misalnya gue mau ngambil duit segala macam kan gue harus effort gitu kan. Jadi gue kayak udah sekali gue ngambil duit cukup ini gue udah budgetin semuanya. Oke buat hari ini gue ambil segini bisa buat selama seminggu misalnya. Tak gini. Jadi gue bisa ini permasalahan overspending nih. Apakah ini masalah cashnya atau masalah alatnya? This is a you problem. Nah itu enggak, ini perilaku konsumen yang bisa didukung oleh infrastruktur oleh sistem juga gitu loh. Karena kan mulai dari promo-promo juga kan, kayak misalnya dulu beli GoFood atau GrabFood gitu kan. Ada banyak promo ini, promo itu. Yang bilangnya, wah ini jual lebih murah jadinya gitu loh dibanding beli langsung gitu kan. Atau dengan cash. Akhirnya orang-orang jadinya kayak ngerasa murah gitu kan. Akhirnya spend lagi gitu loh. Karena ya sistemnya mendukung untuk melakukan hal itu gitu loh. Makanya secara benar pelaku usaha ya lebih diuntungkan juga karena perilaku konsumerisme kita semakin meningkat juga gitu loh. Soalnya semua orang jadi beli dengan adanya kemudahan akses gitu. Convenient sekali gitu. Oke. Kalau aku this is my take ya. Aku personally nggak suka pegang cash karena jujur guys, kalau aku pegang cash dan dompetku terisi penuh, aku merasa kaya. Aduh sampai kesel. Jadi misalnya nih, dapat duit angpau tak apa gitu lah ya. Terus dompetku tiba-tiba ada 500.000 kayak, "Widih, banyak duit nih." Terus kayak nggak tahu mindlessly spending that money tanpa tahu jumlah duit itu berapa di dompet gitu loh. Terus tiba-tiba habis aja. Gitu Nuy. Jadi itulah kenapa. Kenapa? Kenapa? Maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya nih ya, kalau aku di dompetku ada uang, aku justru lebih gampang spend that money. Aneh nggak? Jadi kalau misalnya di GoPay, di OVO itu kelihatan gitu loh, jumlah duitku berapa. Dan kalau misalnya mobile banking itu kelihatan, oh info saldoku itu berapa totalnya, duitku tuh sekarang berapa sih? Dan di situ aku bisa budgeting karena aku lihat total duitku, bukan kekayaan sih, maksudnya kayak apa ya? Total jumlah duitku itu berapa gitu. Dan aku bisa menahan diri untuk oh iya, jangan transfer. Oh, uangku tinggal segini di Shopee Pay. Ya udahlah, di rumah aja. Terus dengan tidak adanya cash, aku di rumah lebih berkreasi makanan. Daripada tapi ini gue ada sih cash. secara psikologi dari penelitian psikologis ya. Iya, kayak kata baby tahu-tahu udah habis. Gimana? Jadi cash kalau cash itu tuh lebih jarang untuk bisa overspend ya. Karena lebih sulit bagi seseorang untuk meng-hand over cash daripada menggesek kartu atau menggunakan QR code. Karena adanya eksistensi uang kertas di dalam dompet itu membuat lu secara lebih aware dengan berapa uang yang kamu spend gitu. Secara langsung soalnya. Sedangkan kalau misalnya gini, lu membayar uang dengan cash. Lu secara sadar dan langsung lu ngelihat uang yang lu spend itu tuh keluar dari tangan lu gitu kan.
Kalau lu harus mengeluarkan uang lebih banyak, lu mau nggak mau harus ke ATM gitu kan untuk mengambil uang. Sedangkan kalau misalnya lu pakai cashless gitu, dengan bayar QR code, convenient gitu kan. Oke, gue tinggal bayar. Lu nggak akan merasakan konsekuensi dari ngelihat secara langsung uang itu yang pergi dari tangan lu gitu loh. Gitu. Oh kok gimana ya? Mungkin otakku beda ya. Maybe I think differently. Aku nggak mikir kayak gitu loh. Kayak aku secara personally, aku tidak, aku ngerasa lebih mending menggunakan online money kayak cashless gitu. Karena aku bisa lihat total uangku berapa kayak at that moment. Biar nggak habis gitu. Jadi kalau misalnya aku megang cash itu aku nggak tahu totalnya berapa. Jadi aku harus hitung lagi. Apalagi aku kan orangnya pikun banget nih. Orangnya suka pelupa. Guys, mau shout out ke Oatmeal nih yang lagi dengerin. Dia tadi yang lagunya kita mainin di awal radio. Tetap berkarya, gengs. Jadi berkarya. Berkarya juga sih. Be rich. Mantap. Cashless pay later. Nah itu dia. Aku soalnya dari dulu sudah ada pemikiran nggak boleh ngutang. Jangan ngutang. Whatever you do, jangan ngutang. You must not touch pay later. Nah itu dia. Ini bener sih. Gue setuju sama lu nih untuk ini. Meskipun karena ini kan konteksnya kan lagi cashless ya. Tapi ketika gue misalnya ada di posisi sekarang gitu kan, sebisa mungkin jangan deh yang pay later gitu. Karena lu ngutang gitu, kredit. Jangan dibiasain sih, lo saran gue sih pribadi. Soalnya it's not healthy aja sih menurut gue. Kredivo bukan ngutang tapi nyicil. Tapi gini, kita sekalian bahas ini dikit lah ya, Nui. Kita juga lagi bahas duit juga kan. Nyicil itu terkadang ya, orang-orang itu nyicil tanpa tahu seberapa banyak duit yang mereka miliki gitu. Jadi misalnya mereka nyicil, tapi mereka nekat gitu loh. Mereka ngerasa mereka punya pendapatan tetap. Tapi you never know di masa depan kalian itu uangnya bakal kemana gitu loh. Pemasukan kalian gitu. Bisa jadi contohnya aja di COVID ini banyak banget orang-orang yang lepaskan, dirumahkan. Banyak banget orang-orang yang dirumahkan. Yang dulu tuh mereka nganggep, oh aku bisa bayar cicilan A, B, C, D, E, F, G karena aku masih ada penghasilan tetap. Nah, karena misalnya kalian uangnya dipakai buat nyicil-nyicil terus, tapi penghasilan tetapnya itu ngilang, how are you gonna pay that gitu loh? Gimana kalian membayar cicilan tersebut ke depannya? Ya agree. Makanya ini opini gue pribadi sih. Mau lo pakai cash atau cashless, tapi ya tetap sesuaikan kemampuan daya beli lu sih. Sesuaikan kemampuan daya beli lu sendiri. Jangan dipaksain. Kalau aku sih, kalau misalnya kalian pakai kredit, gunakan for its benefits dan pakai kartu kredit. Pikirin kartu kredit itu sesuai dengan isi debit card kalian. Ini sedikit like a small life lesson karena mungkin ada yang nggak tahu. Karena dulu aku nggak tahu hal ini dan lebih ceroboh dengan kredit cardku soalnya bukan aku yang bayar. Intinya sih ya kalau mau sembarangan aja. Kenapa nih? Kalau mau kayak kredit card ya tujuannya ya untuk ngebangun kredit skor aja sih. Supaya kalau misalnya lo mau buka usaha atau apa, lo mau minjem uang itu lebih gampang aja. Nggak cuma kredit skor, benefitsnya gitu. Iya. Karena kredit card itu sebenarnya banyak benefitsnya untuk orang yang, jangan lupa nih, untuk orang yang selalu bayar tepat waktu. Jadi gunain kredit card kayak mikir uang asli aja, kayak debit card gitu. Tapi ada benefitsnya, itu aja. Jadi bayar full, nggak usah nyicil yang terlalu berat untuk isi bank kalian at the moment gitu. But ya, kok jadi nyeramain sih aku Nggak, ini cuma opini pribadi aja sih. Ya. Kalau gue sudah mungkin jangan deh. Kan tinggal lampu kredit perban. Kenapa?
Enggak Rampok, si ngedit apa? Epen. Jadi terbang. Aduh. Oke. Nah, ini menarik nih. Mantap cari KTP doxing di Circle Selam. Ini Mana? masuk ke itu Waduh. kata si Martin Suryajaya tapi Jawa. Apa salah satu benefit juga ya dari menggunakan cash untuk bertransaksi. Karena when you have cash, you are not susceptible untuk cyber attack gitu loh, untuk kena cyber attack gitu. Kan Tapi tetap aja. Kenapa lah? Lanjut. Gue kan sebenarnya pengguna Genius kan dan so far gue seneng pakai Genius gitu. Cuman kan alhamdulillah sih so far aman-aman aja gue pakai Genius gitu. Tapi ya banyak yang bilang kena breach lah security-nya, mereka uang saldonya tiba-tiba berkurang atau apa, melakukan transaksi yang mahal padahal mereka nggak melakukan transaksi apapun segala macam. Itu yang sebenarnya bikin gue agak khawatir juga sih untuk terlalu banyak bertransaksi menggunakan e-wallet atau e-banking gitu loh, mobile m-banking gitu. Karena gue takutnya itu aja breach security aja sih, karena gue masih belum begitu percaya dengan security perbankan di sini gitu. Oke. Cyber security ya. Ketakutan terhadap cyber security. Jadi kita udah ngomongin kalau cashless itu praktis ya guys. Terus kenapa sih cashless? Apa sih kriminalitas yang ada kalau adanya cash? Ya kalian pikirin aja sekarang, banyak pencuri lah, penjambretan, apa yang diambil? Dompet, isinya cash. Ya hilang tuh duit. Kalian nggak bisa memperkarakan uang tunai. Kenapa banyak kejahatan menggunakan cash? Karena cash itu tidak bisa di-trace kembali. Karena kan karena nggak bisa di-trace kembali, nggak ada jejak-jejaknya gitu loh. Jadi gampang untuk dijambret, kalau hilang ya hilang. You cannot say, loh itu uangku. How do you know? Do you remember the series? Kamu nulis tah? Atau kamu foto kah? Atau kamu gimana, kayak how are you going to prove that it was yours gitu loh. Kalau misalnya udah diambil gitu isinya. Kalau misalnya di dompetmu isinya 1 juta, terus diambil orang. Gimana kamu bisa memperkarakannya kalau misalnya dompetnya ada di kamu? Nah, itu juga sih Sel, tapi kalau realitanya ya, kalau misalnya sekarang itu gue liatin laporan orang-orang gitu, untuk saat ini sayangnya belum ada solusi yang helpful gitu loh dari provider e-wallet gitu-gitu. Maksudnya kok provider e-wallet? Oke, misalnya lu ada kayak ini yang kasus, aduh gue lupa lagi. Yang kasus yang Genius deh, atau misalnya yang kayak Dana. Lu misalnya kayak tiba-tiba di Genius lu ada transaksi uang sekian gitu. Lalu lu nggak melakukan hal itu gitu kan. Yang notabene lu rugi gitu kan. Lalu nggak beli apa-apa. Lu lapor ke CS gitu kan, ke customer service. Tapi udah cuman mohon tunggu sampai berbulan-bulan dan akhirnya nggak ada kejelasan sama sekali sampai akhirnya orang nyerah kayak gitu kan. Itu nggak balik duitnya? Nope. Itu yang bikin gue agak ngeri makanya untuk belanja online deh dipakai. Tapi gini loh nih, di ATM pun ya ada berbagai macam penipuan yang orang-orang tuh nggak tahu ya kenapa para penjahat ini kreatif banget. Jadi kamu masukin kartu nih, ngambil duit di ATM. Loh, uangnya kok nggak keluar, paling rusak nih. Ya udah, kartunya kamu ambil. Tapi kamu nggak tahu, itu lubangnya ditutupin. Iya. Ditutupin pakai tape. Jadi kamu bisa pegang itu apa sih, tempat yang naruh uang itu loh ya, dari ATM-nya sendiri. Dibuka. Itu uangnya di situ. Itu salah satu modus pencurian. Terus ada lagi modus pencuriannya, digendam. Nah, kalau kamu cashless kan di rumah, cuma tinggal klik-klik.
Dan yang digendam itu Nah. ya udah cash, you can't do anything about it gitu loh. Bisa panggil Nah. polisi. Tapi kalau misalnya orangnya spionnya juga ketutup apa segala, jadi tetap aja there's criminality itu masih di mana-mana. Apalagi menurutku untuk cash itu lebih banyak gitu loh. Depends ya. Tapi ya Sel, ngomong-ngomongin security nih, gue punya pertanyaan random nih, yang berhadiah 50K. Wow, dari hamba Allah lagi ya. Ambush giveaway. Ambush giveaway, boom. Kaget ya. Nah, 50K apa nih Sel? Kira-kira apa Sel? Real cash, real money atau duit. Tapi baby, wow. kalau di Indonesia baby, kita bisa kirim ke kamu ya baby. Aduh. Iya sayang sekali. Ya nih Chan. Nah, pertanyaan gue nih ya, ini pertanyaan, nggak aduh, kedembus sama sekali sih ya. Ya nih. Flash. Nah, kalau dulu kan orang tuyul atau ngepet gitu kan, saya ngambilnya kan uang cash kan lah ya. Nah, menurut kalian bisa nggak menggunakan jasa pertuyulan atau pengepetan untuk mengambil uang-uang yang disimpan secara elektronik atau digital? Aku tahu jawaban yang paling menarik, akan dapat uang di 50K. Random banget. I love this. Random banget. Nah gimana tuh caranya kalau misalnya bisa, gimana caranya gitu supaya mereka bisa ngambil gitu? Gue penasaran soalnya kan pertanyaan. Ini pertanyaan buat aku ta. Soalnya banyak banget kan orang pertanyaan gue sering banget tuh di internet nemu kayak gini. Kalau misalnya gue pakai tuyul gini-gini bisa nggak sih ngambil uang dari itu, dari GoPay gitu? Aduh, nggak gitu juga. Jawaban yang paling lucu menurut gue apa? Gue kasih 50K. Coba aku bisa share coba saya dulu, boleh yang lain bisa terinspirasi. Jadi gini. Kalau aku tuh gini ya, mikirnya tuh mereka di dunianya mereka itu juga maju pakai HP juga nih. Jadi mereka itu ada para intelnya juga. Jadi yang di depan itu ya. Jadi kalau kalian pikir orang-orang yang sering muncul di depan kayak polisi-polisi itu yang muncul-muncul di jalan tak apa itu kan biasanya ranknya paling bawah. Jadi aku mikirnya juga kayak gitu. Jadi pocong-pocong yang di atas yang iler pocong buat bikin makanan lebih enak, itu mereka ranknya rendah. Terus kayak Miss K yang ada di pohon-pohon itu kayak mereka ranknya rendah. Jadi mereka tuh nggak tinggal di apartemen Miss K. Nah, jadi mereka tuh ada kasta-kastanya juga. Nah, tuyul ini juga ada. Jadi ada tuyul yang disuruh ngepet. Kok tuyul disuruh ngepet sih? Gak tau lah. Pokoknya ada tuyul yang disuruh nemenin babi ngepet kayak apa, kayak nyuri ini itu. Tapi ada juga bosnya tuyul. Jadi tuyulnya tuh kayak ada peragensiannya. Terus aku mikir mereka tuh ada cabangnya juga gitu loh. Untuk berusaha menjeblos menjebol dan membobol cyber security. Sehingga tidak ada trace-nya. Ini ada argumen yang menarik nih, Ser, dari si Santoso sama Clematis. O'Neil itu namanya. Si Santoso ya O'Neil bisa kayaknya, soal di dunia lain juga ada cashless-nya. Buktinya ada Gojek bonceng hantu gitu kan. Nah, itu dia kan. Clematis juga sama sih sebenarnya. Setahu aku bisa, soalnya pernah ada model ojol dapat customer gaib juga. Berarti mereka punya app ojek mager terbang di Nui. Iya itu dia. Mungkin ngabisin energi gitu kan, terbang kan ngabisin energi tuh. Ya udahlah pesen Gojek gitu. Tapi ini ada yang bagus nih dari Sandy Johnson nih, cukup. Waduh, dapat nih. Bisa, karena percayalah, hal gaib bisa membuat suka tanpa menyentuh. Kenapa tidak mencuri tanpa memegang? Nah itu tuh, ini bener nih. Menurut lo gimana sih? Aku ngerasa sih aku yang lebih deserve ya. Aku lebih detail gitu.
Ada hierarkinya. Sambil menunjukkan kayak mereka tuh ada masyarakatnya juga. Ada hierarki, ada government-nya juga. Ada perusahaan, ada birokrasinya juga. Gitu loh. Jadi ada yang Lu ngejawab di pertanyaan, depan frontliner. lu ngejawab pertanyaan atau world building sih? Detail banget ya. Tapi Loh, aku soalnya I thought about this question for no reason ya. You know, kayak aku tuh bayangin. Ini mereka tuh di sana tuh hidupnya kayak gimana juga sih? Masa cuman kayak begini-begini doang, kan bosen gitu loh. Terus aku kayak baca-baca kayak creepypasta, tapi juga ada yang lucu-lucu gitu loh. Jadi aku pernah ke dunia mereka, kayak orang cerita gitu kan, dia bisa lihat terus bisa whatever gitu. Terus mereka tuh ternyata ada pasarnya juga, gini-gini. Aku juga jadi mikir, mereka ada pasarnya. Berarti jangan-jangan mereka ada dunia per apartemennya. Terus yang kaya-kaya itu tinggal di mana ya? Jangan-jangan. Oke. Kalau kata Epen, anjir tuyul ternyata juga kena kemiskinan struktural. Sedih banget. Bisa jadi yang disuruh nyuri itu bisa jadi mereka nggak punya kerjaan. Iya. Jadi congratulations to Serenity. Bukan ya? Siapa yang menang? Tapi kalau gue sebenarnya lebih inline dengan jawaban Sandy Johnson sih, karena kan gaib. Ya gaib kan. Sedangkan uang digital kan technically gaib juga kan sebenarnya, uang gaib. Jadi ya harusnya lebih gampang gitu loh. Jadi benar kalau menurut gue sih Sandy Johnson bisa, karena percaya hal gaib bisa membuat suka tanpa menyentuh, kenapa tidak mencuri tanpa memegang gitu. Karena kan kedua hal yang gaib gitu. Meskipun sebenarnya gue juga suka sih jawaban Oatmeal sama Clematis, tapi kayaknya untuk ini gue agak bias sama Sandy Johnson sih. Clematis sudah menang. Disqualified. Iya, Clematis sudah menang juga sih. Tapi jadi mohon maaf untuk Oatmeal hampir menang, tapi ternyata Sandy Johnson mengeluarkan pernyataan yang cukup ultimate. Tenang aja Oatmeal, di sini kita masih ada ambush. Tenang aja. Jadi congratulations untuk Sandy Johnson. Dapat 50K Real Moon. 20.000 Real Moon. Bukan Safe Moon ya? Bisa DM Serenity untuk itu. Yay. Oke. Kasih. Binomo di kalangan dulu ada nggak ya? Jamiah XYZ, aduh, ini banting kalian. Selalu ingin digibeng, gitu ya. Oke. Ini kita versus ngomongin apa, Nui? Topik kita malam ini apa? Cash versus cashless. Cashless. Udah buat trading. Cash versus cashless. Cash ya. Kok cash ya? Jadi baik-baik aja, paling nggak tahu, nggak kenalan, nggak deket. Jadi gini Nui. Kalau cashless nih, kedepannya kan di depannya masa depan itu masih ada masa depan lagi. Intinya masa depan sih, Sel. Iya. Masa depan masih ada masa depannya. Jadi kedepannya itu kemungkinan cryptocurrency bakal di-apply di Indonesia juga. Soalnya Visa itu waktu itu pernah ngumumin kalau cryptocurrency udah mulai diterima untuk pembayaran, untuk sebuah sistem pembayaran. Jadi itu mungkin sudah mulai di negara-negara maju, dan cashless itu udah banyak banget, udah mayoritas kayak di Singapura itu udah cashless mostly, terus di Switzerland dan banyak banget tempat-tempat lainnya yang cashless gitu. Nah, kalau cryptocurrency ini mereka tuh aman, hitungannya itu lebih aman karena, correct me if I'm wrong ya guys, mereka itu decentralized, mereka nggak punya central bank gitu nih. Kalau misalnya uang sekarang kan, uang rupiah kita ini itu ada Bank Indonesia yang meregulasi keluarnya jumlah duit yang beredar di masyarakat dan bisa menarik jumlah uang tunai yang ada di masyarakat nih. Tapi kalau cryptocurrency
tidak ada negara yang bisa melakukan itu kecuali para developernya yang membuat para national banks. Tapi keamanan cryptocurrency ini terjaga karena kayak banyak banget yang menjaga currency-nya gitu. Jadi gimana ya? Data-datanya tuh disimpan di berbagai komputer. Jadi kayak spider web gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak titik-titiknya spider web itu kalau diputus masih bisa nyambung lagi dari titik, misalnya ada titik A, B, C, D, E, F, G. Jadi misalnya titik A, B itu keputus, tapi A ke C masih bisa nyambung gitu loh. Jadi nggak cuma satu doang. Kalau centralized itu kan berarti titiknya cuma A doang. Kalau kejeblos si A, ya udah gitu loh. Kejeblos, masuk. Tapi kalau ini ada A, B, C, D, E, F, G. Kalau A-nya tembus, itu katanya sih lebih aman. Kedepannya penggunaan cryptocurrency is the future dan kedepannya bakal lebih aman. Tapi who knows? I'm just dropping this in, guys. Sebagai salah satu, mungkin kedepannya kita bakal cashless seperti ini. Apakah Bitcoin akan diperjualbelikan di Indonesia? Apakah akan digunakan sebagai barter? We don't know. Atau mungkin Indonesia bakal ngeluarin koin sendiri? We don't know. Jadi forex-nya itu nggak bakal cuman, kita bakal nggak cuma bakal rely dengan forex atau currency-nya kita sendiri, tapi kita juga mungkin Indonesia bakal ngeluarin koin-koinnya mereka yang bakal dimasukin di cryptocurrency dan ternyata wah bagus ya fundamental dan bla bla blanya. I still don't know much but it's very interesting, menarik gitu loh ke depannya. Ya, menarik sih. We'll see. Ini inline juga sih dengan statement si anak emas XYZ ya. Jadi membayangkan masa depan di mana masyarakat membuat sesuatu hanya dengan scan bagian tubuh doang kayak di film-film. Setahu gue udah ada deh. Gue pernah lihat di YouTube. Oh, you can do that. Masukin. Iya. You can. Diinjek gitu. Diinjek. Iya, jadi kalau nggak bisa aku setahu nggak diinjek sih ya. Dia tuh dijahit itunya dia. Iya dijahit. Iya dimasukin, maksudnya dimasukin, dijahit. Place gitu. Terus jadi dia tinggal cetit pakai jempolnya dia. Cetit gitu. Iya. Cetit, lucu sih. Jadi multifungsi juga sih, selain buat transaksi juga bisa buat buka pintu, kunci, whatever. Kayak wow. Scary but amazing. Scary but amazing. Ya, di dunia sekarang juga ke arah sini juga, guys. Karena dunia juga sebenarnya lebih ke arah cashless ke depannya. Karena cash itu it's benar-benar menghabiskan banyak material, guys. Material seperti sumber daya manusia, kertas, terus banyak juga limbahnya. It's a lot gitu loh. Untuk bikin duit sendiri tuh banyak yang harus dikerahkan, banyak yang harus dijaga, banyak satpamnya yang harus apa? yang menjaga keamanannya gitu loh. Kalau nggak ya bisa di. Gue seneng ngeliatin apa brimob yang lagi masukin duit di ATM bawa senapan soalnya. Keren ya. Senapan. Ayo. Oke. Tapi terakhir sih yang bikin gue sih agak prefer cash juga sih. Lupa gue sebut tadi. Karena sifatnya direct gitu, nggak ada middleman. Kan kalau misalnya lo kan cashless kan ada pihak ketiga kan, yaitu penyedia jasa e-money-nya itu kan. Nah kalau misalnya dengan cash ya transaksi antara gua dan penjual gitu kan, pembeli dan penjual. Sedangkan kalau udah kelar, jadi gua beli barang lo, ini duit gue buat lo. Sedangkan kalau cashless ada yang harus dikorbankan kan, yaitu privasi lo, data diri lah. Jadi lo ketika melakukan transaksi ada pihak ketiga yang memonitor transaksi lo itu, dan apa ya? Ya well, meskipun gue bukan tipe orang yang kayak sangat peduli dengan privasi gue, maksudnya kayak misalnya untuk beberapa orang kayak privacy is number one gitu kan, jadinya kayak oh shit, data gue diambil nih, gue melakukan transaksi ini, transaksi itu bakal
dipakai nih pasti buat jadi target marketing. Gue habis beli boba, langsung iklan boba gitu. Itu Tapi yang menurut gini gue salah Nuy. satu Salah satu. disadvantage ketika melakukan transaksi secara cashless. Tapi gini Nuy, kalau menurut aku sih ya Nuy, dengan kedepannya misalnya cashless ini, kan pasti kita secara tidak langsung kita harus lebih transparan juga. Keuangan itu lebih transparan. Dan ini tuh mengurangi kemungkinan kalau benar-benar cashless pure ya. Ini tuh mengurangi yang namanya korupsi. Karena korupsi itu cash biasanya. Yang diambil tuh cashnya. Iya nggak? Dan dengan di dalam pemerintahan sendiri itu cashless dan semuanya itu digitize, uang-uang yang kita kasih ke negara, pajak yang masuk itu bakal kedetek semuanya. Oke, kita udah bayar pajak, oke. Itu satu, kita lebih gampang untuk ngedeteknya, misalnya udah ada websitenya kan sekarang. Terus di dalam pemerintahan sendiri, kemana aja uang kita tuh bisa tahu gitu loh. Apakah bakal dirusak kalau misalnya benar-benar transparan loh ya. Idealnya di dalam pemerintahan. Itu kita bakal tahu alurnya uang kita kemana, kayak bakal balance gitu akuntansinya. Aduh, I don't know akuntansi, but hopefully bakal balance lah ya. Meskipun pasti mereka bakal ngeluarin tricks and tips and stuff, tapi untuk ngebobol sesuatu yang digital itu lebih susah daripada menggendam orang di depan ATM. Gendam. Iya kan? You know what I mean? Gue sama banget ngerti kata gendam. Menghipnotis orang yang ada di depan ATM gitu. Terus tasnya diambil isinya 25 juta gitu. Terus kalau korupsi kan juga lebih gampang untuk hush untuk diem gitu. Kalau cashless gimana caranya nge-hush money? Kalau kata Disan, buat apa kita transparan? Tak bisa menyeleweng. Pemerintahan dan transparansi kan sebuah antonim. Nah, itu yang diharapkan agar mereka lebih dekat satu sama lain. Ya nggak sih? Hopefully lah ya, it's just a hope gitu loh. Kedepannya itu harapannya seperti ini. Biar lebih tahu jumlah duitnya berapa dan sebagainya. Kayak uang kita kemana? Where is our money? Kayak contohnya aja di setahu ya, kemarin itu ada orang yang ngomongin tentang kapal selam nih, berhubungan dengan kapal selam ini, Nuy. Jadi Kementerian Pertahanan, setauku itu mereka ada ratusan kayak sampai 130 plus triliun gitu. Kalau aku salah silakan dicek online. Untuk ini ya reparasinya, servisnya retrofitnya itu ya? Bukan. Dana Kemenhan. Mana sih? Anggaran Kementerian Pertahanan itu di tahun 2021 daftar belanja Prabowo itu 136,9 triliun dalam RUU APBN tahun anggaran 2021. Dan di sini itu wow. Untuk setauku mana sih? Nah, setauku tuh ya sedikit banget yang masuk untuk anggaran belanjanya si kayak kapal selam untuk AL, AD dan sebagainya itu dikit banget gitu loh. Dan dengan uang segitu banyaknya, sebenarnya Indonesia tuh bisa beli lebih banyak kapal selam. Karena kapal selam Indonesia yang tenggelam kemarin itu tua. It's old. Udah dari berapa tahun yang lalu gitu. Padahal buatan. Di Indonesia tuh cuman ada 6 kapal selam termasuk yang tenggelam kemarin. Dan itu 4 ya? 5 apa 4 sih? Tadinya 5, sekarang 5. Oh 5, sorry. Aslinya 5, sekarang tinggal 4 kan ya? Padahal Indonesia itu dengan luasnya yang sangat luas ini,
Indonesia tuh butuh 12. Seharusnya 12 kapal selam. But with all that money, why don't we buy more kapal selam? Gitu loh. Dan membahayakan Tapi para orang ini. Tapi aduh, gue malah jadi ngebahas ini kan bisa panjang. Off topic banget nih. iya nggak apa-apa. Bosan juga aku. Tapi kan dananya itu kan anggarannya itu kan dibagi dalam 3 matra kan sebenarnya kan AD, AL, AU. Kita harus lihat juga masalah setahu gue untuk anggaran kita yang dibagi itu TNI itu tuh lebih banyak TNI AD, yang paling dikit tuh TNI AU. Jadi kan dari 100-an triliun itu kan dibagi lagi tuh berapa miliar. Nah itu TNI AD yang paling gede, sedangkan TNI AL dan TNI AU lebih dikit. Itu juga masih belum dimasukin ke kayak gaji karyawan, gaji personel, terus peluru dan lain-lain, ya kan, hal logistik dan lain-lain. Jadi ya kalau misalnya mau beli kapal selam juga duitnya nggak ke cover gitu loh. Gitu. Terlalu sedikit kah? Ya secara simple kayak gitu. Oh, oke. Thank you for answering my question. I've been kayak, kenapa kita nggak beli kapal selam lagi? Tuh. But ini kapan-kapan bisa lah dibahas-bahas. Pertahanan. Tapi maksudnya gini loh. Kalau misalnya di dalam sistemnya sendiri itu mereka cashless ya, pembelian dan sebagainya, itu lebih gampang untuk mereka mendata, ya nggak sih, daripada cash. Soalnya, aduh, aku tuh capek banget kalau orang cash itu terus notanya itu jelek banget. Apalagi untuk pembukuan. Kayak notanya itu jelek, nggak bisa dibaca. Ini dari mana gitu kan. Jadi it's harder to keep gitu loh untuk track. Tapi kalau misalnya di pemerintahan sendiri itu cashless dan digital itu maksudnya uang keluar masuk ke track. Oh, ini ada websitenya sendiri untuk ngurusin keluar masuknya duit dalam pemerintahan. Jadi kita bisa tahu, oh ini tuh detailnya seperti ini gitu dari dalam pemerintahannya. Tapi we don't know how much they would show us that gitu. I don't know. Kok aku jadi ngalor ngidul ya? Tapi I feel like dengan adanya cashless sih lebih it's gonna be better for everyone. Hopefully. Kalau gue bantu persimpel ya tadi dengan menggunakan cashless lebih mudah untuk tracking atau lebih mudah untuk tracking dan lebih sulit untuk menyelewengkan uang negara gitu karena semua sudah digitize. Untuk anggaran kita. Ini sebenarnya sama sih kayak waktu zaman Ahok dulu kan. Untuk mendigitalisasi semua anggaran gitu. Nggak manual lagi dulu. Exactly my point. Tapi ini kata Wias nih, kalau korupsinya tiba-tiba ilangin uang cuma 1.000 tanpa disadari oleh seseorang, tapi kehilangnya 1.000-nya dari sebuah nasabah kan lumayan, misal 50 juta nasabah cashless. Ya, kita bakal sensor ini biar tidak memberi ide ke siapapun yang menonton video ini. Tapi metodenya udah dipakai loh, saya buat yang bansos kan gitu. Kalau si bansos mana gitu, 10.000. Kecil aja kan 10.000, tapi dari banyak jadi berapa? Jadi triliunan. Miliar tuh. Iya, triliunan tuh. Dan uangnya bisa dipakai buat beli kapal selam. Again, because it's the most recent news. That's upsetting gitu loh. Banyak keluarga yang sedih gara-gara itu. Nah, ngomongin kapal selam kan itu masih dekat ya dengan musibah kan yang kemarin ini. Nah ini gue jadi inget nih Jepang, negara yang termasuk negara yang paling canggih lah ya di dunia gitu kan. Mereka tuh masih prefer cash loh dibanding cashless gitu untuk bertransaksi. Karena? 1, tradisi, dan 2, ribet. Pemerintahannya pun juga enggak terlalu mereformasi. Ribet kenapa maksudnya? Cashless gitu. Ya dibikin ribet. Gue lupa penjelasan detailnya kayak gimana. Dan ketiga, tapi kan, karena kan sering bencana kan tuh Jepang. Tsunami, gempa dan lain-lain yang render useless gitu, cashless useless gitu kan. Transaksi harus manual jadinya kan.
Jadi mereka prefer untuk menggunakan cash untuk bertransaksi sampai sekarang. Paling untuk cashless paling kayak cuma untuk transportasi gitu-gitu loh. Kayak misalnya naik bus, naik taksi. Tapi untuk berbelanja dan lain-lain mereka masih pakai cash. Balik ke nomor satu juga karena budaya. Karena mereka tuh kayak menganggap uang itu tuh sebagai suatu hal yang prideful lah dan sangat dengan bangga. culture. Back to culture lah ya, kembali ke budaya juga. Betul. Setuju. Sama kayak, nah ini uniknya juga sih kan Jepang juga kan. Nah kan etos kerja tinggi ya. Jadi kalau misal ya lu ngurusin kembalian gitu kan, lu kalau misalnya kemarin di Indomaret, boleh nggak kembalian diganti sama permen gitu kan? Kalau di Jepang nggak mungkin gitu kan. Mereka lu bayar misalnya barangnya 500 yen, lu bayar 700 simpan aja kembaliannya gitu. Yen. Terus dibalikin lari dia. Iya. Misalnya lu beli barang harganya 625 yen, lu bayar 700 yen. Itu dalam waktu cepet banget, udah tuh langsung kembaliannya pas gitu. Jadi cepet-cepet aja gitu, nggak ngantri-ngantri lebih lama gitu. Jadi kayak unik sih Jepang. Masalahnya Nui, di Jepang itu sudah ada efisiensi tentang duit, dan duitnya mereka tuh nggak lecek, whatever. Lecek. Ya, lecek. Duitnya tuh nggak kumuh dan lusuh gitu loh. Tapi masalahnya di Indonesia tuh uangnya tuh sudah tidak layak guna, udah tidak layak untuk dipertukarkan. Masih aja, udah disolasi terus udah bener-bener wele pokoknya guys. Wele Pol. Kalau di sumpah ya guys, beneran. Kalau di Singapura tuh nggak laku, uang jelek banget itu nggak ada yang laku. Di luar negeri juga aku nggak pernah megang uang sejelek uang di Indonesia. Di New Zealand kayak di Jepang. Duh, kalau jelek Indonesia sama Jepang ya kita kalah lah ya. Maksudnya cashnya tuh jelek banget gitu loh. I mean Jepang ya apa dibanding negara Asia Timur lainnya kayak Korea sama Cina, Jepang masih back to nature lagi. Masih sangat konservatif sekali untuk urusan cash versus cashless. Kayak cukup unik lah pas gue baca-baca itu dulu. Ini guyonan mereka nih apaan sih? Yakuza pas scan QR nanti malah ngamuk gara-gara gagal scan mulu. Oh gitu. Preman. Gaji karyawan Yakuza, gaji preman Yakuza pakai QR code. Bos, gaji gue gimana bos? Udah pakai GoPay aja. Apa itu GoPay? Apa itu? Kamu tuh ya dimarahin terus. Udah potong aja kelingkingnya, ribut nih orang. tapi ini GoPay tidak. Aduh, ini lagi tumbal proyek di bawah-bawah, kasihan. Mana tumbal proyek? Ini nih si Martin. Oh iya, soalnya di Jepang pakai robot untuk pengganti kasir dan untuk mengurangi kelambatan. Jadi walau tanpa cashless masih nyaman. Nah ini aku nggak masalah kalau kita pakai cash, tapi efisien gitu loh. Cepet, tek. Tapi oh my god, kadang di akunnya juga gitu ngeluarin duit. 50.000 mana? 50.000 mana? Kayak panik sendiri gitu loh guys. Ngerti gak sih? Ya udah hampir depan, mana mamaku, aku nggak cukup, ini troli udah mau maju paling depan. Tapi sekarang ada kartu, oke lah lebih santai, ada kartu, wip, ada GoPay, wip, gitu. Tapi Ser, ngomongin Jepang ya Ser. Ada lagu Jepang ini yang di request dari Jisan nih, untuk kita mainkan. Oke. Sebelum kita menutup hari ini ya, tapi belum. Aku mau ngelempar satu lagi nih. Mau ngelempar giveaway lagi nih. Giveaway dilempar-lempar. Tadi yang menang Sandy Johnson sama Clematis ya. Jadi kalian nggak boleh join lagi ya. Jadi sebelum Dinoi ngelanjutin percakapannya dia, ini pertanyaannya adalah apa menurut Serenity? Gak enak ya pertanyaanku. Apa nih? Apa pekerjaan? Oh, ini lagunya Disan.
Loh, udah ke play duluan. Kocak. Oh, emang udah habis lagunya yang tadi. Udah kelamaan ngomong berarti. Oh, mohon maaf nih. Oh, gak apa. Lanjut. Oke, giveaway juga lah ya. Tapi Nui, nanti kena copyright. Iya, makanya ini lanjut dulu. Oh, oke. Jadi guys, pertanyaannya adalah e-wallet apa yang kalian suka dan kenapa? Apa sih plus minusnya e-wallet kalian? Efek gak punya OS. Betul maksudnya. E-wallet itu kayak GoPay, OVO, atau mungkin kalian lebih suka pakai plus Flash minusnya gitu. gimana? Kenapa? Oh. Maksudnya Kenapa plus kalian minusnya suka? gimana maksudnya? Kenapa? Oh. Maksudnya plus minusnya itu apa? Bukan, aku cuma tanya kenapa kalian suka apa dan kenapa. Kalian suka e-wallet apa dan kenapa? Nggak bilang plus minus. Jadi apakah kalian lebih suka OVO, GoPay, atau ShopeePay, atau link aja, atau apapun itu, dan kenapa? Atau mungkin lebih suka pakai credit card? And why? Oke, lanjut deh. Ada. Udah dong. Kalian pokoknya kalau kalian nggak jawab ya nggak dapet giveaway gitu loh. Simpelnya gitu. Mungkin sembari mereka menjawab, bisa sekarang break lagu kali ya. Break lagu sekarang. Bisa dong, iya. Oke. Di sini ada punten. Nggak ada gue. Jadi pertanyaannya aku ulangin lagi ya. Kalian lebih suka e-wallet apa dan kenapa? Jawaban paling menarik dapat. Ya. Oke. Let's go. Oke. Ada lagunya apa nih, lagu request dari Disan Aufar. Oke. One Ok Rock yang berjudul Renegades. Renegade beda. Bukan. Oke. Bukan. Renegade. Enjoy. Nah, jangan lupa nulis jawabannya guys, biar dapat giveaway. Yoi. Enjoy. Welcome to Versus. the podcast where I, Serenity, argue, You mean debate. shush over a lot of things around the world. With me, Dinui, who will gladly prove her wrong. So who's right? And who's wrong? Your choice. Only on Taba. Choice. Ya, kita sudah melihat Udah ada jawaban-jawabannya. jawaban yang menarik belum? Ada dong. Udah nih, aku paling suka nih. Apa? Jawabannya dia ada dua sih, si orang ini. Dia Mana yang akan lo pakai? bilang M-backing. Mana sih jawabannya yang tadi? Media suka Ini juga, yang- tapi ini si Otniel ini jawabannya banyak, tapi aku juga suka semuanya. M-banking, GoPay, ShopeePay, nggak ribet untuk top up dan buat bayar. Terus dia jawab lagi. Mana tadi? M-banking kalau ngutangin temen gampang. Terus kalau mau top up GoPay, OVO, Dana juga gampang. Bener sih. I like M-banking the most. That's true. You won. Pakailah BCA Mobile karena transaksi lebih mudah. Ini Pakailah sales BCA Mobile karena transaksi lebih mudah. Ini kayaknya Otniel ini malam-malam jadi music producer, siang-siang kerjanya sales BCA. Banyak fitur-fitur menarik. BCA kalau mau sponsor, let's go. Aduh. But ya, Otniel 50.000 nanti DM Serenity. Jadi kita sudah ada 3 pemenang nih untuk malam ini. Ada siapa aja tadi? Ada Clematis, ada Sandy Johnson, sama ada Otniel Santoso. Selamat. 50.000 each, berarti total udah 150.000.
Kira-kira berapa nih kita malam ini total giveaway-nya? Penasaran nggak? Aku sih nggak. Gimana Nui? Oke. Asik gak tuh? Tapi Asik gimana dong. Nui? Kalian kalau kalian nih para pendengar nih, para aficionados, kalian pakai m-banking ya? Iya boleh. Para aficionados nih, kalian ada nggak sih kekesalan atau keluh kesah dalam pertukaran uang ini, cash maupun tidak, di warung atau gimana gitu? Tapi aku kalau ngomongin cash nih, aku tuh masih keinget dulu waktu kecil. Aku itu waktu kecil, waktu SD, itu minjem 500 peraknya temen aku. Terus aku nggak balikin sampai sekarang. Itu buat beli es lilin. Astaga. Jadi aku kadang-kadang masih kepikiran, 500 perak. 500 peraknya si Anggi belum aku balikin. Aku aja udah aku nggak gitu inget mukanya lagi sebenarnya, cuma inget namanya dan utangku. Anggi kalau dengerin bisa DM Serenity, aku bakal kirim pos Indonesia 500 perak, terima kasih. Lebih mahal biaya posnya anjir. Iya, lebih mahal biaya posnya. Paling berapa ribu. Sia-sia. Aduh. Tapi kalau kata mamaku, kalau gitu diinfakin aja, disedekahin gitu lah. Jadi ingat temen gue pernah beli komik dari US harga 20.000, ongkos kirimnya 200.000. Gak worth it. Mau tahu sesuatu nggak nih? Apa? Jadi sebenarnya Indonesia kan dulu bener-bener, ini fun fact about money ya, fun fact about rupiah sebenarnya. Jadi Indonesia itu dulu itu sangat-sangat influence dengan India. Apalagi si rupiah ini. Kenapa kok India sama Indonesia tuh mirip banget? Rupiah sama rupiah. Dan kenapa kita itu bilang uang kecil tuh perak itu kenapa? Karena sebenarnya kata-kata rupiah itu berdasarkan dari kata rufiah yang berartikan perak. Isn't that interesting? Anda punya rupiah. Anda punya 500 rupiah. Tapi karena ya Indonesia lah ya, adaptasi bahasa jadi rupiah gitu. Kalau di sana jadi rupiah, di sini kita rupiah. Karena pengaruh Hindu Buddha. I don't know. Sejarah. Pasti yang mengadopsi orang Sunda karena pakai P. Saya menjelaskan sejarah uang. I don't know much, guys. Tapi it's just interesting for me gitu. Iya, I just know a lot of fun facts. Sejarah. Tidak tahu ilmu mendalam, tapi tahu ilmu nggak jelas yang bikin kalian kayak gitu. Yang did you know? Yeah, did you know? Yeah. That's me. I'm a did you know account. Aduh. Oke, kita udah bisa masuk kesimpulan kali, Sere. Oke. Kesimpulannya adalah cashless the best. Kalau gue sih, kesimpulan gue sih ya ada di tengah-tengah ya. Tidak ada yang terbaik atau yang tidak baik. Oke, jadi gini. Kalau ngomongin solusi yang lebih apa? Oke. Jadi sebenarnya kalau opini aku nih memang lebih ke cashless lah ya. Soalnya penggunaanku selama ini lebih ke cashless, meskipun kadang-kadang masih sering disuruh bawa uang dan sebagainya. Aku lebih prefer kayak nggak bawa duit, karena kalau misalnya bawa duit, aku lebih boros kalau bawa cash gitu. Kayak, aduh jajan ini duit 10.000 terus jajanin terus kayak, make up, keluarin duit, ada cash, pakai cash kayak habis gitu. Aku nggak suka cashnya itu kayak gitu. Terus lecek lah, kotor. Itu I personally stand by that dan lebih suka cashless. Tapi memang cash itu masih dipergunakan sih secara luas ya. Iya. Tapi memang gitulah. Still lean to cashless. Lebih enak, lebih convenient, dan hopefully kedepannya juga lebih memadai lah di berbagai tempat untuk orang-orang juga, biar mereka
cashless ini juga biar membantu UMKM juga untuk menghitung pengeluaran mereka lebih gampang. Kok Dino lebih di tengah? Kalau gue kan Pancasila banget lah ya, ngambil tengah-tengah mulu. Jadi gue juga agak-agak konfusianisme juga nih. Kalau gue ngambil tengah-tengahnya, yaitu less cash society. Dan itu sebenarnya juga strategi yang emang dijalankan juga oleh Bank Indonesia dari tahun berapa tuh ya? 2007. Karena Di tengah-tengah kayak gimana? strategi less cash, ya jadi kalau misalnya strategi less cash ya itu lebih realistis ya untuk Indonesia untuk saat ini. Iya. Karena kita nggak mungkin bisa menghilangkan uang, belum bisa untuk menghilangkan uang tunai sepenuhnya di Indonesia. Oh, berarti bukan cashless tapi less cash. Interesting. Nah, hidup tuh harus balance. Makanya gue tuh cinta banget sama Thanos. Nah, jadi apa? Jadi salah satu contohnya itu kayak strategi less cash kalau misalnya yang di Bank Indonesia itu diterapkan pada sektor formal dan daerah perkotaan kayak kita. Cara yang paling penting di desa. Sedangkan sektor informal dan daerah pedesaan masih mengandalkan sarana pembayaran tunai. Nah, itu kalau misalnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih kalau kita gitu kan. Ya udah, kita bagi dua aja. Emang ada saatnya kita menggunakan cash. Nah, ada saat juga kita go cashless gitu. Kayak pas belanja online atau beli berbelanja di sektor formal gitu kayak di mall-mall gitu kan. Tapi kalau misalnya lo ke pasar atau misalnya lo mau beli ke warung atau bayar parkir, ya lo pakai cash gitu. Jadi ya balance gitu. Belongs. Yeah, I like that conclusion a lot. Noi, ada pertanyaan terakhir mungkin, apakah kita masih punya giveaway? Pertanyaan. Ada sih sebenarnya pertanyaan giveaway nih. Berapa Sir hadiahnya Sir? Sama aja, jadi kita sebenarnya malam ini ada total giveaway of 200k yang aku ya tiba-tiba kepikiran lah ya dari wah ada hamba Allah nih yang datang bawa 200.000 gitu. Terus ya seperti biasa ambush giveaway, dan kalau kalian lihat poster kita dan caption kita nggak pernah nge-mention yang namanya giveaway. Nggak pernah. We just do kayak giveaway. Jadi makanya kalian harus dengerin dari awal sampai habis karena kita suka ngelemparin giveaway gitu aja. Nah, oke. Apa ya? Spill hamba Allahnya. Gue masih belum tahu nih mau nanya apa nih. Gak apa-apa. Jadi kalian gini guys. Mau pertanyaan apa guys? Enaknya guys. Bentuk mikir dong guys. Berbobot. Mau pertanyaan berbobot atau mau pertanyaan yang Jangan berbobot. Bengek aja. Pertanyaan bego. Harusnya alasan kalian cash karena buat kotak amal. Nah, sekarang udah banyak website kayak Kitabisa dan sebagainya, Uyas. Dimana kita bisa ngelihat uang kita yang kita tuh bisa ngelihat total yang udah diinfakkan orang, yang diamalkan orang itu totalnya tuh berapa, dan uangnya tuh kemana aja, udah di track gitu loh. Dan I feel like that's a good way to show, that's a really good way to show transparency, dimana uang yang disodakohkan itu, uang yang diamalkan, uang yang diinfakkan itu kemana aja gitu, jelas. Which is why I like. Dan di beberapa masjid-masjid besar aja udah tersedia QR. Beneran loh. Saweria juga. Tapi kalau Saweria itu banyak itunya. Saweria itu banyak fee-nya. Banyak fee-nya. Inoi, apakah sudah mulai muncul pertanyaannya? Kira-kira gimana nih, Inoi? Belum nih, Sarah. Apa ya pertanyaan yang menarik gitu loh. Oh ya. Selagi Dinoi bergumul dengan pikirannya, aku mau bilang makasih nih untuk server partners yang udah ada di sini dari awal sampai akhir. Terutama server partner terbesar kita yang banyak banget. Terbesar itu maksudnya jumlahnya mereka yang dengerin tuh 4, 5, 6, Ryukaiju kan 7 gitu. 7 Ryukaiju. We have XYZ juga
Terus ada UC2 Union Corp, ada Gabut Gang, ada Moonlight Official. Thank you very much for listening. Ada Night Cafe. Ada yang belum aku sebutin nggak? Yeah. Tapi untuk Ryu Kaiju, thank you very much that you have sent a lot of people here. Meskipun kalian semua dari Malaysia, you guys rock. It's always amazing gitu. See you guys here. Jadi karena nggak bisa kasih cash, we give you guys OWO. It's very sad. I cannot give you guys YouTube Premium or cash. Jadi OWO cash aja ya. Untuk malam ini 500k OWO cash untuk Ryu Kaiju. Nggak perlu ya. Kami mau support aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kita akan perang OWO cash habis ini guys. Nui, Sel, gimana Nui? nih. Oke, questionnya adalah bagaimana Nui? Bagaimana cara kalian mensupport server Cata? 25 poin maksudnya apa? Nggak 50 poinnya. Kenapa 25? 50 poin lah. Bikin berbobot Nui. 50 poin. Mbak Sere nggak perlu kasih YouTube Premium, kasih astagfirullahaladzim. Aduh, jemaat XYZ ini memang benar-benar sesat ya. Untuk para kalian yang nggak tahu jemaah XYZ ya, bagus. Lanjutkan ketidaktahuan kalian. Nah, kalau memang berbobot, apakah menurut kalian apa? Ya lanjut. Apakah menurut kalian gerakan cashless atau non tunai dapat memajukan perekonomian dan infrastruktur negara nasional? Pertanyaannya apa nih? Ini ada 2 pertanyaan nih, kasihan dikira ujian. Ini radio bukan ujian. Katanya berbobot Sir, kasih 50 poin. Loh enggak, maksudnya ini kenapa 25 enggak 50? Bukan tambahin 1 pertanyaan lagi 25, kagak. Aduh. Udah ini aja pertanyaannya. Nih, tambahin 50. Ini tambahin 50. Iya, maksudnya pertanyaan ini jadi 50, bukan tambahin 1 pertanyaan lagi. Munyeng mereka. Aku aja nggak inget pertanyaannya. Inflasi, gue nggak tahu. Cashless, cash. Hei, ini bukan pilihan ganda ya, Otnil. Bagaimana cara kamu bisa, apakah bisa dengan Saweria atau apa? Gaslighting dong. Doxing. Aduh, gaslighting. Tuh kan ini server kok jadi bengek gini ya. Jangan-jangan para jemaat tuh. Ini gara-gara para jemaat XYZ sih ini fix. Nah, ini bagus nih. Jawabannya Elias nih. Menjenjilat. Parley dan Cola Kristo. Menjilat. Para host. Oke. Ayo. Tambah lagi. Johnson kayaknya dari tadi ngilang deh, tiba-tiba muncul lagi. Sudah diaplikasikan. Arthur Morgan, host mau saya jilat. Aduh. Ini secara figuratif atau literal? Aduh, tapi untuk kalian yang suka banget sama podcast kita dan kedepannya mau ada yang mau kalian bahas, bisa di drop di suggestions di atas. Terus kalau misalnya kalian ada recommendation atau gimana mengenai server ini, bisa bilang ke Serenity ataupun di Nui, any of the admins atau partnership manager. Nanti kita bakal write down dan mungkin rombak server ini di sana sini, di mari di sini, karena it's still a new and growing server. Oh, Nui, I forgot. Apa? Aku masih punya janji yang belum aku tepatin. Apa tuh? Aku janji kan, nggak janji sih, tapi aku cuma bilang aja. Tapi I feel like my word is. Aku bilang kalau kita Cata membernya itu sampai 1000 biji, 1000 manusia, 1000 orang, aku bakal kasih Nitro giveaway. Iya. Benar.
Waduh, nah Nitro giveaway ini semuanya bisa join, asik. Tapi karena aku nggak ready nih malam ini, gimana kalau Selasa deh? Selasa aku kasih Nitro giveaway-nya Gasken. 1 biji aja, karena aku lagi tidak ada. Bulan baru ya? 2 biji deh, kalau duitku banyak. Kalau duitku banyak 2 biji ya? 2 biji Nitro. Nanti aku bakal pikirin giveaway-nya bakal gimana untuk next Tuesday talk ya Nuy. Boleh banget. Lumayan loh, 2 nitro jelly kan. 2 nitro booster. Booster atau klasik nih? Booster. Nitro, Discord Nitro. Jadi kalau Discord Nitro dan Discord Nitro Classic. Tapi aku bakal cuman kasih Discord Nitro. Iya, syaratnya kalau kalian dapat Discord Nitro tersebut, kalian ya 1 aja deh. Kalian kasih 1 untuk Cata. 1-nya terserah kalian mau boost server mana. Yeay. Jangan jadi kacang lupa kulit kalian. Ya, jadi ini ada jawaban mana nih yang menarik nih? Ngeselin semua nih sebenarnya ya. Ngeselin semua pada ngomongin nomor togel. Pada nggak mau dapet nih. Nggak ada yang mau dapet sih. Apa? Kita simpen aja deh duitnya, nggak apa-apa nih. Simpen aja duitnya buat kita. Kita bagi-bagi. Bagi 2 aja. Lumayan tuh. Tapi ada sih yang menarik sih si Black Tourmaline nih. Nuyul dulu buat boost server. Nah itu bener banget tuh, soalnya kita butuh boost server. Betul banget, gengs. Oh ya, aduh, seharusnya kita tanya ini, Nuy. Untuk Cata, kira-kira apa enaknya untuk nge-boost server? Perks-nya. Oh, itu mungkin bisa pertanyaan itu sih nanti pas giveaway Nitro tuh. Soalnya masih bingung nih, masih sekarang we only have rules, kayak color rules. Kita butuh input dari kalian juga. Taruh di suggestions. I love everybody. Kita kayaknya udah kelar. Kita udah ngalor ngidul. Ngomongin tuyul lah. Ngomongin. Tapi ini si Black Tourmaline jawabannya gimana nih? Gue sih suka jawabannya sih, karena oh iya dong, terserah. This is your session. Kalau dia oke, ya oke dapat. Mana Black Tourmaline, ada nggak orangnya? Black Tourmaline. Yaudah. Berarti congratulations Black Tourmaline, dan congratulations to the previous winner, yaitu tadi ada Clematis, ada Sandy Johnson, ada Oatmeal sama ada Oatmeal sama Black Tourmaline. Untuk semuanya kalian harus DM Serenity detail kalian, dan kalian mau kirim ke e-wallet mana, boleh banking juga boleh. Oke, secepatnya, dan bakal diproses ya sesuai kecepatan hamba Allah lah ya. Kita kan ini giveaway, jadi mohon bersabar. Iya. Tapi ini Black Tourmaline juga cukup beruntung sih, soal jawaban orang yang lain pada nggak bener tuh. Iya, pada nggak bener, makanya jawabnya bener. Nggak dikasih tuh duit. Iya, lumayan tuh duit. Apa kita harus tulis giveaway di posternya kita biar orang-orang pada niat gitu jawaban giveaway-nya? Oke, berarti kita harus eksperimen dulu sini, test the water nanti sesi berikutnya. Oke, bikin tulisan giveaway yang gede gitu. Giveaway gitu. Kalau bisa tutupin judul acaranya. Cuma tulisan giveaway gitu doang. Nggak usah poster sih, tulisan giveaway, cash, money, Discord Nitro, come here. Come back to acara giveaway. Tapi di Cata itu the reason why, alasan kenapa aku nggak taruh giveaway di poster dan sebagainya itu ya untuk it's a gift for those who actually listens gitu loh. Ini adalah sebuah hadiah untuk para pendengar yang beneran dengerin, nggak cuman sekedar gitu. Itu sebagai tanda terima kasih kita juga sih. Karena aku kesel sama giveaway buat juga sih. Masa ngasih menang orang-orang yang nggak dengerin? Kesel kan? Orangnya kagak ada, menang. Apaan sih? Dasar giveaway terlalu random. Oke. Jadi udah sih sekian. Tinggal play lagu terakhir dari request dari Clematis. Terima kasih telah mendengarkan podcast malam ini. Saya Serenity. Dan saya Dinui. This was Versus. Your choice. Produced by Cata. Pause dulu, Bang.
Sabar. Nggak, sabar. Bar. See you Iya. on Tuesday Talks. See you on Tuesday Talks di hari Selasa. Welcome to Versus. the podcast where I, Serenity, argue, You mean debate. shush, over a lot of things around the world. With me, Dinu, who will gladly prove her wrong. So who's right? And who's wrong? Your choice. Only on Chata. Guys, BTW ini duit beneran ya? E-wallet, OVO, GoPay, anything. Okay, and banking. Yo. Send me your details. Enjoy the last song. Last song, Monster X Love You, request dari teman kita Clematis. Enjoy.